Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Hanum dengan NIM 2210511101. Saya di sini ingin mempresentasikan proposal tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian. Di sini saya buat proposal dengan judul penggunaan teknologi pembayaran digital untuk meningkatkan motivasi penggunaan transportasi umum untuk mengurangi masalah polusi udara di ibu kota. Daftar isi. Di sini ada bab 1, yaitu pendahuluan dengan isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, tujuan, manfaat, dan batasan penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka, itu ada kajian literatur dan landasan teori. Bab 3, metode penelitian, ada kerangka berpikir, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan, dan analisis data. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Transportasi adalah hal yang paling penting dalam menunjang kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, aksesibilitas layanan penting seperti kerjaan, dan penting juga untuk mobilitas penduduk perkotaan terlebih di ibu kota. Dengan banyaknya kegiatan yang berpusat di ibu kota, membuat pertumbuhan yang sangat pesat dalam hal transportasi, seperti meningkatnya volume kendaraan pribadi dan peningkatan lalu lintas. Kendaraan pribadi seperti motor dan mobil merupakan sumber utama dari emisi polutan udara dan merupakan kontributor utama dari polusi udara. Udara yang kotor berdampak terhadap kesehatan manusia seperti mengganggu saluran pernapasan, kanker di berbagai organ tubuh, gangguan reproduksi, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Agar kesehatan manusia dapat terjaga, maka kualitas dari udara menjadi hal yang penting bagi penduduk ibu kota. Transportasi umum dapat menjadi solusi yang efektif dan juga ramah lingkungan. Dengan menggunakan transportasi umum, volume kendaraan pribadi di ibu kota dapat berkurang dan kemacetan lalu lintas juga dapat menurun. Namun, walaupun transportasi umum menjadi pilihan yang berpotensi efektif, masih banyak kendala yang menghambat motivasi masyarakat untuk menggunakannya. Dalam era digital, munculnya teknologi pembayaran digital memberikan dampak yang positif dan mengalami perkembangan yang pesat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa membuat pembaca paham hubungan antara penggunaan teknologi pembayaran digital dalam penggunaan transportasi umum yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara di ibu kota. Rumusan masalah. Yang pertama, apa hubungan antara peningkatan transportasi umum dengan penurunan tingkat polusi udara di ibu kota? Yang kedua, berapa pengurangan emisi gas buang yang terjadi akibat dari peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum? Ketiga, apakah penggunaan teknologi pembayaran digital dapat mempengaruhi motivasi penggunaan kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi umum? Yang keempat, berapa besar perbedaan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat jika menggunakan kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi umum yang menggunakan pembayaran digital? Kita hipotesis. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, dapat dibuat hipotesis terdapat pengaruh perubahan kualitas udara di ibu kota ke arah yang positif dengan berkurangnya jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di ibu kota dan meningkatnya jumlah pengguna transportasi umum berkat pembayaran digital atau online. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dampak kualitas udara terhadap penggunaan transportasi umum. Yang kedua, mengukur efektivitas insentif keuangan dalam motivasi penggunaan transportasi umum. Yang ketiga, memberikan pemahaman hubungan antara penggunaan teknologi pembayaran digital dalam penggunaan transportasi umum yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara di ibu kota. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada pembaca tentang pengaruh pembayaran digital terhadap penggunaan transportasi umum dalam hal mengurangi polusi udara di ibu kota. Yang kedua, ada manfaat praktis bagi pemerintah. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kemajuan transportasi umum dan menjadi solusi untuk mengurangi tingkat polusi udara di ibu kota. Yang ketiga, manfaat praktis bagi masyarakat. Diharapkan menjadi pertimbangan untuk beralih menggunakan transportasi umum yang berbasis pembayaran digital. Batasan penelitian. Pertama, ada transportasi umum, berfokus pada transportasi umum seperti bus, angkot, kereta, MRT, LRT, dan transportasi lainnya sebagai alternatif kendaraan pribadi. Yang kedua, pembayaran digital. Dibatasi teknologi pembayaran digitalnya pada pembayaran tiket transportasi umum yang menggunakan aplikasi e-wallet. Yang ketiga, kualitas udara. Berfokus pada dampak penggunaan transportasi umum terhadap kualitas udara. Yang keempat, wilayah geografis dibatasi pada wilayah ibu kota dan mungkin di beberapa kota di sekitarnya. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada kajian literatur. Di sini saya membahas
penelitian-penelitian yang terdahulu yang topiknya sama dengan topik yang sedang saya buat. Yang penelitian relevan pertama yang itu dilakukan oleh Sofaniadi Huda dan Hartawan pada tahun 2022 yang berjudul Transportasi Berkelanjutan dan Pengaruhnya Terhadap Pengurangan Emisi di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi dan strategi untuk mengelola transportasi yang berkelanjutan dan mencari strategi pengurangan emisi. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green transportation telah menjadi bagian yang penting dalam pengembangan transportasi berkelanjutan. Strategi pengurangan emisi ini telah memberikan penurunan emisi yang sesuai dengan BAU sebesar 22.000 kT CO2 menjadi 16.000 kT CO2e. Persamaan dalam penelitian ini adalah kedua penelitian ini meneliti tentang pengaruh penggunaan transportasi umum terhadap pengurangan emisi gas buang di kota besar. Penelitian kedua yang relevan dilakukan oleh Hikmah tahun 2018 dengan judul penelitian Pengaruh uang elektronik terhadap efisiensi sistem pembayaran transportasi di wilayah Jabodetabek. Studi kasus mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan uang elektronik mempengaruhi efisiensi sistem pembayaran transportasi di wilayah Jabodetabek pada mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan angket atau kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel electronic money bersifat linear terhadap efisiensi sistem pembayaran transportasi, dengan nilai SIG deviasi dari linearitas sebesar 0,127 lebih besar dari 0,05. Variabel uang elektronik bertanggung jawab atas 61,6% perubahan efisiensi sistem pembayaran transportasi, dengan koefisien determinasi sebesar 0,616. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang disusun adalah keduanya meneliti tentang pengaruh pembayaran digital terhadap efisiensi penggunaan transportasi umum. Selanjutnya adalah landasan teori. Pertama, teknologi pembayaran digital. Transaksi sekarang sudah banyak dilakukan melalui sistem pembayaran digital seperti OVO, GoPay, Dana, Mobile Banking, dan e-money. Aplikasi-aplikasi ini memberikan banyak kemudahan transaksi di berbagai macam aktivitas, contohnya untuk membayar makanan, bayar tagihan listrik, pembayaran pajak, dan pembayaran transportasi umum. Lalu transportasi umum. Transportasi umum merupakan suatu sarana moda angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dipungut biaya. Transportasi umum ini dibagi menjadi dua, yaitu mass transit dan paratransit. Mass transit itu contohnya seperti angkot, KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT. Kalau paratransit contohnya seperti taksi, dia ini transportasi umum yang melayani pelanggan dengan tarif dan rute yang fleksibel. Motivasi. Menurut KBBI, motivasi berarti dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, polusi. Polusi udara adalah ketika kualitas udara menjadi buruk dan terkontaminasi oleh zat-zat yang baik untuk kesehatan maupun juga yang tidak baik untuk kesehatan. Polusi udara sering ditemui di kota-kota besar, biasanya berasal dari gas sisa industri dan emisi dari gas buang kendaraan. Udara yang bersih itu berisi dari terdiri dari oksigen, nitrogen, argon, karbon dioksida, dan gas lainnya. Kalau yang tidak bersih itu biasanya dia sudah tercemar dengan gas emisi buangan kendaraan yang berisi karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, dan patrikulat. Bab 3. Metodologi penelitian. Kerangka berpikir. Berdasarkan judul penelitian yang telah diajukan, dapat dibagi menjadi dua tipe variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Pembayaran digital merupakan variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen transportasi umum. Variabel dependen lainnya yaitu tingkat polusi udara yang dipengaruhi oleh variabel transportasi umum. Berdasarkan uraian yang tadi, dapat divisualisasikan menjadi kerangka seperti di bawah. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan secara online melalui platform Google Form dengan dilakukan penyebaran kuesioner. Penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2023 sampai dengan selesai. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dengan
mengamati kegiatan yang sedang berlangsung disertai dengan mencatat keadaan-keadaan atau perilaku objek sasaran. Yang kedua ada studi literature. Ini adalah serangkaian tindakan yang mencakup membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Yang ketiga ada questionnaire. Ini adalah serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada responden yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti. Terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang dapat dibaca dan dapat dimengerti. Pada penelitian ini digunakan teknik analisis data kuantitatif. Teknik ini adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan dan menganalisis data yang berbentuk angka. Berikut ini adalah hasil cek dari Turnitin yang dilakukan pada file proposal yang sudah saya buat. Di sini similarity index-nya sebesar 15%. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.